Orang datang jutaan, tapi lucunya kata presiden dari Intel cuma 13.000 sampai 18.000. Dan sebetulnya Polri itu cuma menyiapkan pasukan untuk menghadapi 50.000 orang. Padahal nih yang datang di 2 juta lebih. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah, akhirnya pembicara yang kita tunggu-tunggu sudah hadir, Ustaz Dahter Nasir. Ustaz, ini kita juga sebagai pelaksana nggak nyangka sebanyak ini yang hadir. Kita pikir cuma 300-an, maksimal 500. Ternyata ini saya kira sudah lebih dari 1000. Ini bukti juga bahwa kita semua cinta kepada Islam. Tadi sudah beberapa bicara. Intinya seperti Ustaz Munar berkatakan bahwa kita akan tetap pelihara semangat energi Al-Maidah 51, ya. Kita pelihara energi Al-Maidah 51. Dan seperti hasil sementara kemarin-kemarin bahwa para pimpinan kita, Habib Rizik, para ulama UBN, ada Ustaz Yaitu Rasmin dan sebagainya, menegaskan bahwa aksi Jilid 3 tetap akan dilaksanakan, tapi tetap aksi damai. Ya, nanti kalau ada selewar-selewar bahwa nanti akan bambu diruncingin segala macam itu bohong, ya, itu bohong. Itu menstigma kita, membunuh karakter umat Islam seolah-olah kita anarkis. Tidak. Tapi ada tapinya memang, ya kan? Tuntutan kita kali ini sedikit tambah. Kalau aksi bela Islam 2 adalah hukum penista Al-Quran, betul? Aksi bela Islam ketiga, tuntutannya hukum penista Al-Quran dan hukum penista Al-Quran dan hukum penista Al-Quran dan kita nggak tahu siapa orangnya. Ya, kita dengerin Ustaz Dahter Nasir. Silakan Ustaz. Takbir. Sini aja Ustaz, tengah biar pas. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bersyukur pada malam hari ini saya bisa hadir di sini dan tumben suara keluar. Dari tadi nggak bisa keluar karena batuk berat. Mungkin karena energi para mujahidin dan mujahidah di sini yang membuat saya bisa kuat. Dan alhamdulillah saya nggak menyangka bisa berbicara dengan bersuara di sini. Ini saat ini memang banyak yang gagal faham. Gagal faham terhadap situasi yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini yang paling penting untuk saya bawa ke pertemuan ini sekarang. Sebetulnya apa sih yang tengah terjadi di Indonesia ini, khususnya di Jakarta ini? Jangan hanya melihat yang tersurat, lihat di balik semua yang tersirat.
Kenapa ada Al-Maidah 51 jadi perkara? Sebetulnya ini kan ada statement dari Presiden, katanya negara tidak boleh kalah dengan kelompok kecil, gitu ya. Ini salah besar lagi, gagal faham. Ini bukan soal GNPF, bukan. Ini adalah persoalan umat Islam se-Indonesia, betul? Yang kedua, ternyata ini masalah Al-Maidah 51 juga bukan cuma masalah nasional. Ini sudah menjadi masalah internasional. Jadi yang sedang memperjuangkan Al-Maidah 51 ini bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia Islam. Bahkan tempat-tempat di mana umat Islam sedang dinistakan, Al-Quran juga sedang dinodai. Gerakan Al-Maidah 51 ini sedang membola es di muka bumi. Ini poin yang perlu Anda fahami. Jadi Anda nggak sedang berjalan sendirian. Di Turki, tokoh-tokohnya juga memantau kita. Media-media internasional yang pro kita juga memantau kita semua. Terlepas bahwa ada yang kontra kita, ini adalah sebuah pertarungan. Hidup ini tidak akan pernah sepi dari sebuah pertarungan. Ketika Anda mengatakan saya mukmin, saya muslim, otomatis musuh kamu adalah iblis, setan, dan orang-orang kafir yang benci kepada kamu. Itu udah otomatis. Jadi ini sudah menjadi isu internasional. Kami atau saya juga termasuk yang dikirimi audio. Salah satunya adalah mengatakan demikian, bahwa kami saudara-saudaramu di Mekah Raya dan sekitarnya, para dai, para ulama, para tokoh, terus mengikuti perkembangan kalian di Indonesia, dan kami semua di Mekah bersama kalian di Indonesia. Takbir! Dan karena persoalan kita masih dalam urusan akidah dan hukum, maka saya dan teman-teman memang belum membuka diri untuk kelompok-kelompok politik, dan kami tidak ingin dipolitisasi. Ini masih dalam perkara gerakan supremasi hukum di Indonesia, khususnya tangkap penista agama, khususnya tangkap Gubernur Jakarta. Masih seputar ini. Dan kalau memang masih terus berlarut-larut dan dipermainkan umat Islam, padahal NU sudah didatangi, janjinya sama. Muhammadiyah didatangi, juga sama. MUI juga sudah didatangi, sama. Tokoh-tokoh Islam diundang ke istana juga sama. Tapi belum ada yang direalisasikan sungguh-sungguh ingin menangkap ini. Dan terakhir tokoh-tokoh Banten juga diundang oleh ASEAN ke istana, juga hasilnya sama. Yang belum diundang tinggal GNPF sebetulnya. Mungkin lagi dicari celahnya. Ibarat makan bubur, dari samping dulu baru dimakan tengahnya kali gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi fokus kita sekarang adalah ke masalah hukum. Dan dunia melihat kita saat ini. Anda tahu, rahasia kekuatan kita sebetulnya, kenapa kita kemarin itu mendapatkan kemenangan besar dalam bentuk sabar. Itu bayangkan, seharusnya kemarin itu ratusan mungkin ribuan yang harusnya mati. Saya sering di Mina, saya sering di tempat jumroh, ya, dalam kondisi jangankan untuk melawan, bergerak aja susah kan kemarin itu. Jadi boro-boro ngelawan, mau cari batu kagak ada batu di sekitar situ kan. Ada yang coba goyang-goyang paping bloknya Sudirman, ya mana bisa goyang. Akhirnya mau lempar botol, tapi karena dia lagi haus minum dulu dikit.
Pas diminum dikit masih ada isi, minum lagi. Akhirnya dilempar botol apa? Itu kejadiannya kemarin itu. Teorinya hari itu kita lagi kekurangan oksigen. Dalam teori massa, ketika ada sekumpulan massa kemudian timbul kepanikan, pasti akan ada yang lari tunggang langgang dan pasti ada yang jatuh dan pasti banyak terinjak. Tapi ini betul-betul energi Quran yang nampak di depan mata kita semua. Anda tahu, prediksi BMKG ternyata bukan cuma hujan pada siang hari itu, tapi hujan dan petir. Itu sebetulnya prediksinya. Ada satu tokoh Cina bilang kepada salah satu pimpinan di Majelis Ulama Indonesia, di Dewan Pertimbangan, bilang begini, Pak Kiai, besok demo bubar. Kenapa? Karena pawang-pawang hujan, dukun-dukun Cina itu semuanya sudah melakukan aksi agar besok hujan deras. Bahkan ada kesaksian, katanya temannya anaknya Ustadz Sambo lapor bahwa bapaknya itu sudah diperintahkan untuk tebar garam di langit itu sebelum demo terjadi agar hujan buatan terjadi. Tetapi dengan energi Al-Quran satu ayat itu, Allah melindungi kita semua dan ini sungguh nyata keajaiban Al-Quran di Indonesia saat itu. Saran saya, baca Quran tiap hari. Ya, ini situasi akan beruntung kepada siapapun yang sekarang ini selalu baca Quran tiap hari. Akan ada anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran walau satu hari sekalipun. Ini yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan insya Allah, Allah akan menangkan kita selama kita hidup bersama Al-Quran dan mati bersama Al-Quran. Takbir! Saya bilang sama keluarga dan anak-anak saya, kalau saya harus mati gara-gara Al-Ma'idah 51, walaupun sebetulnya pengennya untuk 30 juz, tapi dikasih cuma satu, bagi saya tidak ada yang paling indah kecuali hidup dan mati untuk hidup dan mati bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar! Anda juga jangan mau ketinggalan cara hidup orang beriman, cara hidup orang-orang yang saleh. Bagi dia, kalau takut cuma kepada Allah, insya Allah segala sesuatu akan takut kepada kita. Tapi kalau sudah takutnya kepada selain Allah, maka dia akan takut pada segala sesuatu. Ini menjadi pegangan prinsip anak muda. Ini menjadi prinsip pegangan para pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya diminta menjadi delegasi masuk, lalu saya diterima oleh utusan resmi Presiden Menko Polhukam, saya ditanya, negosiasi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Saya bilang tidak ada negosiasi kecuali saya berhadapan dengan Presiden langsung. Kami utusan resmi Presiden dan beberapa menteri, dan ini anggota Dewan dan ini anggota DPD. Saya tidak diutus untuk bertemu dengan utusan resmi. Saya diutus untuk bertemu dengan Presiden. Kalau tidak ada Presiden, tidak ada negosiasi. Pas ditanya Presidennya kemana gitu. Ya, Anda tahu sudah alasannya kan? Baru belakangan diungkapkan. Ya, ada yang bilang macet, sebetulnya mau tapi dilarang sama Pas Pampres kan gitu. Ya sudahlah, dia punya hak prerogatif untuk melakukan apa saja yang dia. Bukan saya yang bilang. Nah, saudara-saudara, kalau perjuangan ini mau terus berlanjut, saya Habib Rizik,
Pak Munarman dan kiai-kiai yang lain mungkin hanya jadi tumbal saja, nggak apa-apalah. Karena sekarang yang dibidik ini GNPF, memang diambilnya dari HMI. HMI nanti ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Habis gimana? Kami bersemangat. Dari mana energi semangat? No, dari mobil komando. Oh, berarti kamu diperintahkan sama itu, akan digiring itu semua. Ya, akan digiring kita semua untuk ditangkap misalnya begitu ya, dicari alibinya. Tapi percayalah, orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala tidak akan kehilangan apa-apa. Sebaliknya, orang yang sudah kehilangan Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah kehilangan segala sesuatu dan tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Pegang prinsip ini dalam hidup, maka kamu akan menjadi pejuang dan kamu akan menjadi orang yang mulia. Takbir! Sekarang ini lagi musimnya. Ini momentum yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua di Indonesia ini. Kedua, orang datang jutaan. Tapi lucunya kata Presiden dari Intel cuma 13.000 sampai 18.000. Dan sebetulnya Polri itu cuma menyiapkan pasukan untuk menghadapi 50.000 orang. Padahal nih yang datang di 2 juta lebih. Kalau hari itu kita mau menguasai istana, ya belum tentu juga sih. Kenapa? Karena kita nggak bisa bergerak. Di depan water cannon, barakuda, dan tembakan peluru karet selain gas air mata. Di kanan pagar Monas, di kiri gedung-gedung tinggi. Kita jangankan cari makan, mau kencing aja susah. Iya. Di belakang kalau dicegat, kita ditembakin mati semua itu. Gitu kan? Kira-kira besok mau pakai formasi itu lagi nggak? Waduh, gawat. Saya lagi bocorin rahasia nih berarti. Ya, ini bahaya. Sebetulnya kita kemarin tidak niat operasi, itu sebetulnya aksi. Tapi dihadapi dengan pola operasi siaga 1. Ini kan nggak adil. Kalau memang nanti kita dihadapi dengan cara operasi, ya kita harus pakai strategi operasi. Oh, bisa repot kalau kita ambil posisi itu. Ya, kacau itu kalau kita sebar. Nah. Tetapi begini, bukan itu yang ingin saya sampaikan. Kok bisa kita sabar? Kok bisa kita enggak bakar-bakaran? Kok bisa kita enggak rusuh-rusuhan? Kalau bukan karena Allah yang berikan energi sabar sama kita semua kemarin, udah banyak yang mati. Betul itu. Banyak yang mati. Dan yang diuntungkan tentu orang yang menginginkan Indonesia ini rusuh. Demi Allah, saya Bakhtiar Nasir nggak mau Indonesia ini rusuh. Saya dengan Habib Rizik, dengan Pak Munarman, saya itu udah nungsep saking sesaknya ini nafas. Karena ditembak gas air mata itu di atas mobil kami. Habib Rizik terpaksa harus pegang 3 mic. Nggak boleh dipegang oleh orang lain, walaupun sudah batuk-batuk. Sebab kalau sampai diambil sama yang lain, serbuk gitu, wah gawat. Karenanya Habib Rizik dan Pak Munarman, komandan lapangan kita luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya juga ada nungging-nungging sama yang lain itu. Tapi Habib Rizik tetap pegang. Jangan sampai mic ini pindah ke tangan yang lain. Kalau dipindah ke tangan yang lain misalnya, udah serbu aja, wah kacau. Habib Rizik sebetulnya penyakitan. Tapi malam itu
dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Karena kesabaran beliau dan komitmen kita bersama, aksi ini adalah aksi damai. Dan ternyata Allah menangkan kita dengan aksi damai lewat sabar kita semua. Takbir! Itu sabar memang energi yang sangat mahal. Ini kalau orang di sini semua maunya rusuh semua. Betul ya? Udah mau ngamuk aja semua gitu kan? Kalau cuma ngamuk doang, banteng juga bisa. Ya, kelebihan orang beriman itu di mananya? Di sabarnya. Melawan dengan sabar, melawan dengan damai. Ini ciri mukmin yang kuat, insya Allah. Karena saya Bakhtiar Nasir bersama yang lain tidak ingin Indonesia ini jadi Arab Spring. Setuju? Setuju. Na'udzubillah, nggak mau Indonesia ini jadi Suriah. Setuju? Indonesia harus damai. Setuju? Kemarin itu pertolongan Allah. Itu yang datang ke Jakarta nih, banyak sudah yang bikin surat wasiat. Yang model Ustadz Ali Jabir yang udah siapin kain kafan, itu kan yang punya modal. Yang nggak punya modal, ini keberuntungan besar, mati syahid nggak usah pakai kain kafan, karena hidup aja susah. Ini udah pakai kain kafan gitu kan, sekalian aja ini kain kafan gitu ya. Nggak dipilih yang kayak gitu. Yang dipilih untuk diambil nyawanya pada hari itu adalah seperti Pak Muhammad Syahri, yang sejak bela Islam 1 dia ingin sekali berangkat tetapi terhalang, dan aksi bela Islam 2 dia ingin berangkat lalu dilarang oleh suami, oleh istri dan anaknya. Jangan larang saya ingin bela Islam, saya ingin mati syahid. Dan dia sudah sosialisasikan beberapa hari sebelumnya di masjid-masjid, saya ingin mati syahid. Takbir! Kemarin betul-betul suci. Yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan sertifikasi syahadah adalah Pak Syahri itu. Ngiri saya sebetulnya. Banyak yang pengen mati, betul? Dikasih nggak? Enggak. Karena memang jihad itu tidak mempercepat kematian. Betul? Yang nggak takut jihad bukan berarti umurnya panjang. Betul nggak? Tapi mati di jalan Allah itu memang adiktif. Di surga nanti, Nyandu. di surga nanti itu diceritakan begini. Malaikat kepada yang mati syahid di jalan Allah dengan ikhlas ini, beritahukan kepada dia bahwa semua dosa-dosanya sudah diampuni. Takbir! Surganya pun sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Ya, kan di dalam surat Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qala ya laita qaumi ya'lamun. Terus bima ghafara li rabbi. Terus itu kan digambarkan, andai orang yang telah membunuhku itu bisa mendengarkan suaraku, andai orang yang sudah menyiksaku itu bisa mendengarkan suaraku, ingin ku teriakkan kepada mereka, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, bahwa dosa-dosaku sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan surga yang dijanjikan untukku pun sudah kulihat di sana. Ini bocoran success story dari orang yang mati syahid. Orang yang hidupnya hanya ingin hidup mulia dengan jihad, Aiskariman Almut syahidan, matinya sebagai seorang syahid. Saudara-saudara, ketika ditanya kepada si syahid ini, dosamu sudah diampunkan, surga yang dijanjikan juga untukmu sudah dijanjikan, sekarang minta apa lagi? Kata malaikat, tahu nggak apa yang dia minta? Aku minta dihidupkan lagi, dan aku ingin mati seperti kayak kemarin. Allahu Akbar. Apalagi kau minta? Aku ingin dihidupkan lagi, dan aku ingin mati seperti kemarin. Allahu Akbar. Dan aku ingin seterusnya begitu. Ternyata mati sebagai syahid itu nagih.
mati yang paling enak. Tetapi itu hanya bisa didapati oleh orang-orang yang tegak sholatnya, tegak sholat jamaahnya. Selain bersabar kepada Allah, hidupnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati baik. Jadi kemarin itu ada yang menarik. Jadi Pak Muhammad Syahri ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi untuk dicabut nyawanya. Karena memang ini situasinya sangat mulia. Saya doakan di antara kita yang hadir di sini mudah-mudahan juga akan dipilih oleh Allah menjadi syahid. Siap menjadi syahid? Siap. Siap menjadi syahid? Siap. Siap menjadi syahid? Siap. Simpan baik-baik di dalam hatimu. Enggak usah teriak-teriak. Ya, buktikan di saat nanti dibutuhkan. Takbir. Takbir. Kalau lu nggak mau jadi mujahid, miskin terus, susah terus. Jadi mujahid itu enak terus. Berjihad itu satu-satunya yang nggak enak dari jihad itu cuma capek. Tetapi orang yang berjihad itu nggak pernah capek. Dia punya prinsip pantang istirahat sebelum lelah. Kata Buya Hamka, pelecehan intelektual terhadap intelektualitasmu sendiri adalah ketika kamu sudah istirahat sebelum lelah. Mujahid itu hidupnya tiada lelah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nih kebanyakan di antara kita nih beli semeter tanah di Jakarta aja susah, betul nggak? Kenapa? Mahal. Kenapa mahal? Nggak punya duit. Mahal nggak mahal gara-gara nggak punya duit kan? Nggak punya. Nah, sekarang coba bayangkan, itu pahlawan-pahlawan kita dulu, kok bisa ya mewariskan kepada kita Indonesia yang begini luas dan kaya raya? Dulu banyak jenderal nggak? Dikit. Banyak profesor nggak? Dikit. Gak ada. Kok bisa mewariskan kita Indonesia yang begini luas, Indonesia yang begini kaya? Itu bedanya kita dengan mereka. Kenapa kita beli rumah satu di Jakarta saja sampai termeh-meh susah? Jadi kontraktor, ngontrak terus. Motornya udah butut, susah ganti. Karena mentalnya nggak mental mujahid. Kenapa Indonesia begini luas? Karena jiwa para pahlawan begitu murni. Semua katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kami para pemuda dan pemudi muslim akan taat pada perintah Allah
berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia, menumpahkan darah dan nyawa sekalipun untuk kedaulatan Republik Indonesia, dan kami akan taat pada perintah ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap jadi mujahid? Duduk. Yang kedua, ternyata ini masalah Al-Maidah 51 juga bukan cuma masalah nasional. Ini sudah menjadi masalah internasional. Jadi yang sedang memperjuangkan Al-Maidah 51 ini bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia Islam. Bahkan tempat-tempat di mana umat Islam sedang dinistakan, Al-Quran juga sedang dinodai. Gerakan Al-Maidah 51 ini sedang membola es di muka bumi. Ini poin yang perlu Anda fahami. Jadi Anda nggak sedang berjalan sendirian. Di Turki, tokoh-tokohnya juga memantau kita. Media-media internasional yang pro kita juga memantau kita semua. Terlepas bahwa ada yang kontra kita, ini adalah sebuah pertarungan. Hidup ini tidak akan pernah sepi dari sebuah pertarungan. Ketika Anda mengatakan saya mukmin, saya muslim, otomatis musuh kamu adalah iblis, setan, dan orang-orang kafir yang benci kepada kamu. Itu udah otomatis. Jadi ini sudah menjadi isu internasional. Kami atau saya juga termasuk yang dikirimi audio. Salah satunya adalah mengatakan demikian, bahwa kami, saudara-saudaramu di Mekah Raya dan sekitarnya, para dai, para ulama, para tokoh, terus mengikuti perkembangan kalian di Indonesia, dan kami semua di Mekah bersama kalian di Indonesia. Takbir! Dan karena persoalan kita masih dalam urusan akidah dan hukum, maka saya dan teman-teman memang belum membuka diri untuk kelompok-kelompok politik, dan kami tidak ingin dipolitisasi. Ini masih dalam perkara gerakan supremasi hukum di Indonesia, khususnya tangkap penista agama, khususnya tangkap Gubernur Jakarta. Masih seputar ini. Dan kalau memang masih terus berlarut-larut dan dipermainkan umat Islam, padahal NU sudah didatangi, janjinya sama. Muhammadiyah didatangi, juga sama. MUI juga sudah didatangi, sama. Tokoh-tokoh Islam diundang ke istana juga sama. Tapi belum ada yang direalisasikan sungguh-sungguh ingin menangkap ini. Dan terakhir tokoh-tokoh Banten juga diundang oleh ASEAN ke istana, juga hasilnya sama. Yang belum diundang tinggal GNPF sebetulnya. Mungkin lagi dicari celahnya. Ibarat makan bubur, dari samping dulu baru dimakan tengahnya kali gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi fokus kita sekarang adalah ke masalah hukum, dan dunia melihat kita saat ini. Anda tahu rahasia kekuatan kita sebetulnya, kenapa kita kemarin itu mendapatkan kemenangan besar dalam bentuk sabar. Itu bayangkan, seharusnya kemarin itu ratusan mungkin ribuan yang harusnya mati. Saya sering di Mina, saya sering di tempat jumroh, ya, dalam kondisi jangankan untuk melawan, bergerak aja susah kan kemarin itu. Jadi boro-boro ngelawan, mau cari batu kagak ada batu di sekitar situ kan. Ada yang coba goyang-goyang paping bloknya Sudirman, ya mana bisa goyang. Akhirnya mau lempar botol, tapi karena dia lagi haus minum dulu dikit.
Pas diminum dikit masih ada isi, minum lagi. Akhirnya dilempar botol apa? Itu kejadiannya kemarin itu. Teorinya hari itu kita lagi kekurangan oksigen. Dalam teori massa, ketika ada sekumpulan massa kemudian timbul kepanikan, pasti akan ada yang lari tunggang langgang dan pasti ada yang jatuh dan pasti banyak terinjak. Tapi ini betul-betul energi Quran yang nampak di depan mata kita semua. Anda tahu, prediksi BMKG ternyata bukan cuma hujan pada siang hari itu, tapi hujan dan petir. Itu sebetulnya prediksinya. Ada satu tokoh Cina bilang kepada salah satu pimpinan di Majelis Ulama Indonesia di Dewan Pertimbangan, bilang begini, Pak Kiai, besok demo bubar. Kenapa? Dan dia sudah sosialisasikan beberapa hari sebelumnya di masjid-masjid, saya ingin mati syahid. Takbir! Kemarin betul-betul suci. Yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan sertifikasi syahadah adalah Pak Syahri itu. Ngiri saya sebetulnya. Banyak yang pengen mati, betul? Dikasih nggak? Enggak. Karena memang jihad itu tidak mempercepat kematian. Betul? Yang nggak takut jihad bukan berarti umurnya panjang. Betul nggak? Tapi mati di jalan Allah itu memang adiktif. Di surga nanti, Nyandu. di surga nanti itu diceritakan begini, malaikat kepada yang mati syahid di jalan Allah dengan ikhlas ini, beritahukan kepada dia bahwa semua dosa-dosanya sudah diampuni. Takbir! Surganya pun sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Ya, kan di dalam surat Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Terus bima ghafara li rabbi. Terus itu kan digambarkan, andai orang yang telah membunuhku itu bisa mendengarkan suaraku, andai orang yang sudah menyiksaku itu bisa mendengarkan suaraku, ingin ku teriakkan kepada mereka, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, bahwa dosa-dosaku sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan surga yang dijanjikan untukku pun sudah kulihat di sana. Ini bocoran success story dari orang yang mati syahid. Orang yang hidupnya hanya ingin hidup mulia dengan jihad. Aish kariman Almut syahidan, matinya sebagai seorang syahid. Saudara-saudara, ketika ditanya kepada si syahid ini, dosamu sudah diampunkan, surga yang dijanjikan juga untukmu sudah dijanjikan, sekarang minta apa lagi? Kata malaikat, tahu nggak apa yang dia minta? Aku minta dihidupkan lagi dan aku ingin mati seperti kayak kemarin. Allahu Akbar. Apalagi kau minta? Aku ingin dihidupkan lagi dan aku ingin mati seperti kemarin. Allahu Akbar. Dan aku ingin seterusnya begitu. Ternyata mati sebagai syahid itu nagih, mati yang paling enak. Tetapi itu hanya bisa didapati oleh orang-orang yang tegak sholatnya, tegak sholat jamaahnya. Selain bersabar kepada Allah, hidupnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati baik. Jadi kemarin itu ada yang menarik. Jadi Pak Muhammad Syahri ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi untuk dicabut nyawanya. Karena memang ini situasinya sangat mulia. Saya doakan di antara kita yang hadir di sini mudah-mudahan juga akan dipilih oleh Allah menjadi syahid.
Siap menjadi syahid? Siap. Siap menjadi syahid? Siap. Siap menjadi syahid? Siap. Simpan baik-baik di dalam hatimu. Enggak usah teriak-teriak. Ya, buktikan di saat nanti dibutuhkan. Takbir. Takbir. Kalau lu nggak mau jadi mujahid, miskin terus, susah terus. Jadi mujahid itu enak terus. Berjihad itu satu-satunya yang nggak enak dari jihad itu cuma capek. Tetapi orang yang berjihad itu nggak pernah capek. Dia punya prinsip pantang istirahat sebelum lelah. Kata Buya Hamka, pelecehan intelektual terhadap intelektualitasmu sendiri adalah ketika kamu sudah istirahat sebelum lelah. Mujahid itu hidupnya tiada lelah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nih kebanyakan di antara kita nih beli semeter tanah di Jakarta aja susah, betul nggak? Kenapa? Mahal. Kenapa mahal? Nggak punya duit. Mahal nggak mahal gara-gara nggak punya duit kan? Nggak punya. Nah sekarang coba bayangkan, itu pahlawan-pahlawan kita dulu, kok bisa ya mewarisikan kepada orang datang jutaan. Tapi lucunya kata presiden dari Intel cuma 13.000 sampai 18.000. Dan sebetulnya Polri itu cuma menyiapkan pasukan untuk menghadapi 50.000 orang. Padahal nih yang datang di 2 juta lebih. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah, akhirnya pembicara yang kita tunggu-tunggu sudah hadir, Ustaz Dahter Nasir. Ustaz, ini kita juga sebagai pelaksana nggak nyangka sebanyak ini yang hadir. Kita pikir cuma 300-an, maksimal 500. Ternyata ini saya kira sudah lebih dari 1.000. Ini bukti juga bahwa kita semua cinta kepada Islam. Tadi sudah beberapa bicara. Intinya seperti Ustaz Munar berkatakan bahwa kita akan tetap pelihara semangat energi Al-Maidah 51, ya. Kita pelihara energi Al-Maidah 51. Dan seperti hasil sementara kemarin-kemarin bahwa para pimpinan kita, Habib Rizik, para ulama UBN, ada Ustaz Yatul Rasmin dan sebagainya, menegaskan bahwa aksi jilid 3 tetap akan dilaksanakan, tapi tetap aksi damai. Ya, nanti kalau ada selewar-selewar bahwa nanti akan bambu diruncingin segala macam itu bohong, ya, itu bohong, itu menstigma kita, membunuh karakter umat Islam seolah-olah kita anarkis. Tidak, tapi ada tapinya memang, ya kan? Tuntutan kita kali ini sedikit tambah. Kalau aksi bela Islam 2 adalah hukum penista Al-Quran, betul? Aksi bela Islam ketiga, tuntutannya hukum penista Al-Quran dan hukum penista Al-Quran dan hukum penista Al-Quran dan kita nggak tahu siapa orangnya. Ya, kita dengerin Ustaz Dahter Nasir. Silakan Ustaz. Takbir. Sini aja Ustaz, tengah biar pas ada ini. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu
فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقاعدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Bersyukur pada malam hari ini saya bisa hadir di sini dan tumben suara keluar. Dari tadi nggak bisa keluar karena batuk berat. Mungkin karena energi para mujahidin dan mujahidah di sini yang membuat saya bisa kuat. Dan alhamdulillah saya nggak menyangka bisa berbicara dengan bersuara di sini. Ini saat ini memang banyak yang gagal faham. Gagal faham terhadap situasi yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini yang paling penting untuk saya bawa ke pertemuan ini sekarang. Sebetulnya, apa sih yang tengah terjadi di Indonesia ini? Khususnya di Jakarta ini. Jangan hanya melihat yang tersurat. Lihat di balik semua yang tersirat. Kenapa ada Al-Maidah 51 jadi perkara? Sebetulnya ini kan ada statement dari Presiden, katanya negara tidak boleh kalah dengan kelompok kecil. Gitu ya? Ini salah besar lagi, gagal faham. Ini bukan soal GNPF, bukan. Ini adalah persoalan umat Islam se-Indonesia, betul? Karena pawang-pawang hujan, dukun-dukun Cina itu semuanya sudah melakukan aksi agar besok hujan deras. Bahkan ada kesaksian, katanya temannya anaknya Ustadz Sambo lapor bahwa bapaknya itu sudah diperintahkan untuk tebar garam di langit itu sebelum demo terjadi agar hujan buatan terjadi. Tetapi dengan energi Al-Quran satu ayat itu Allah melindungi kita semua dan ini sungguh nyata keajaiban Al-Quran di Indonesia saat itu. Saran saya, baca Quran tiap hari. Ya, ini situasi akan beruntung kepada siapapun yang sekarang ini selalu baca Quran tiap hari. Akan ada anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran walau satu hari sekalipun. Ini yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan insya Allah Allah akan menangkan kita selama kita hidup bersama Al-Quran dan mati bersama Al-Quran. Takbir! Saya bilang sama keluarga dan anak-anak saya, kalau saya harus mati gara-gara Al-Maidah 51, walaupun sebetulnya pengennya untuk 30 juz, tapi dikasih cuma satu, bagi saya tidak ada yang paling indah kecuali hidup dan mati untuk hidup dan mati bersama ayat-ayat Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Anda juga jangan mau ketinggalan cara hidup orang beriman, cara hidup orang-orang yang saleh. Bagi dia, kalau takut cuma kepada Allah, insya Allah segala sesuatu akan takut kepada kita. Tapi kalau sudah takutnya kepada selain Allah, maka dia akan takut pada segala sesuatu. Ini menjadi pegangan prinsip anak muda. Ini menjadi prinsip pegangan para pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya diminta menjadi delegasi masuk, lalu saya diterima oleh utusan resmi Presiden Menko Polhukam, saya ditanya, negosiasi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Saya bilang tidak ada negosiasi kecuali saya berhadapan dengan Presiden langsung. Kami utusan resmi Presiden dan beberapa menteri, dan ini anggota Dewan, dan ini anggota DPD.
Saya tidak diutus untuk bertemu dengan utusan resmi. Saya diutus untuk bertemu dengan presiden. Kalau tidak ada presiden, tidak ada negosiasi. Pas ditanya presidennya kemana, gitu. Ya, Anda tahu sudah alasannya kan? Baru belakangan diungkapkan. Ya, ada yang bilang macet, sebetulnya mau tapi dilarang sama pas pampres, kan gitu. Ya sudahlah, dia punya hak prerogatif untuk melakukan apa saja yang dia. Bukan saya yang bilang. Nah, saudara-saudara, kalau perjuangan ini mau terus berlanjut, saya, Habib Rizik, Pak Munarman, dan kiai-kiai yang lain mungkin hanya jadi tumbal saja, nggak apa-apa lah. Karena sekarang yang dibidik ini GNPF, memang diambilnya dari HMI. HMI nanti ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Habis gimana? Kami bersemangat. Dari mana energi semangat? No, dari mobil komando. Oh, berarti kamu diperintahkan sama, itu akan digiring itu semua. Ya, akan digiring kita semua untuk ditangkap misalnya begitu ya, dicari alibinya. Tapi percayalah, orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kehilangan apa-apa. Sebaliknya, orang yang sudah kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia telah kehilangan segala sesuatu dan tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Pegang prinsip ini dalam hidup, maka kamu akan menjadi pejuang dan kamu akan menjadi orang yang mulia. Takbir! Sekarang ini lagi musimnya. Ini momentum yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua di Indonesia ini. Kedua, orang datang jutaan. Tapi lucunya kata presiden dari Intel cuma 13.000 sampai 18.000. Dan sebetulnya Polri itu cuma menyiapkan pasukan untuk menghadapi 50.000 orang. Padahal nih yang datang di 2 juta lebih. Kalau hari itu kita mau menguasai istana, ya belum tentu juga sih. Kenapa? Karena kita nggak bisa bergerak. Di depan water cannon, barakuda, dan tembakan peluru karet selain gas air mata. Di kanan pagar Monas, di kiri gedung-gedung tinggi. Kita jangankan cari makan, mau kencing aja susah. Ya. Di belakang kalau dicegat, kita ditembakin mati semua itu. Gitu kan? Kira-kira besok mau pakai formasi itu lagi nggak? Waduh, gawat nih. Saya lagi bocorin rahasia nih berarti. Ya. Ini bahaya. Sebetulnya kita kemarin tidak niat operasi, itu sebetulnya aksi. Tapi dihadapi dengan pola operasi siaga 1. Ini kan nggak adil. Kalau memang nanti kita dihadapi dengan cara operasi, ya kita harus pakai strategi operasi. Oh, bisa repot kalau kita ambil posisi itu. Ya, kacau itu kalau kita sebar. Nah. Tetapi begini, bukan itu yang ingin saya sampaikan. Kok bisa kita sabar? Kok bisa kita enggak bakar-bakaran? Kok bisa kita enggak rusuh-rusuhan? Kalau bukan karena Allah yang berikan energi sabar sama kita semua kemarin, udah banyak yang mati. Betul itu. Banyak yang mati. Dan yang diuntungkan tentu orang yang menginginkan Indonesia ini rusuh. Demi Allah, saya Bakhtiar Nasir enggak mau Indonesia ini rusuh. Saya dengan Habib Rizik, dengan Pak Munarman, saya itu udah nungsep saking sesaknya ini nafas.
karena ditembak gas air mata itu di atas mobil kami. Habib Rizik terpaksa harus pegang 3 mic, nggak boleh dipegang oleh orang lain walaupun sudah batuk-batuk. Sebab kalau sampai diambil sama yang lain serbu gitu, wah gawat. Karenanya Habib Rizik dan Pak Munarman, komandan lapangan kita luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya juga ada nungging-nungging sama yang lain itu. Tapi Habib Rizik tetap pegang. Jangan sampai mic ini pindah ke tangan yang lain. Kalau dipindah ke tangan yang lain misalnya, udah serbu aja, wah kacau. Habib Rizik sebetulnya penyakitan, tapi malam itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Karena kesabaran beliau dan komitmen kita bersama, aksi ini adalah aksi damai. Dan ternyata Allah menangkan kita dengan aksi damai lewat sabar kita semua. Takbir! Itu sabar memang energi yang sangat mahal. Ini kalau orang di sini semua maunya rusuh semua. Betul ya? Udah mau ngamuk aja semua gitu kan? Kalau cuma ngamuk doang, banteng juga bisa. Ya, kelebihan orang beriman itu di mananya? Di sabarnya. Melawan dengan sabar, melawan dengan damai. Ini ciri mukmin yang kuat, insya Allah. Karena saya Bakhtiar Nasir bersama yang lain tidak ingin Indonesia ini jadi Arab Spring. Setuju? Setuju. Na'udzubillah, nggak mau Indonesia ini jadi Suriah. Setuju? Indonesia harus damai. Setuju? Kemarin itu pertolongan Allah. Itu yang datang ke Jakarta nih, banyak sudah yang bikin surat wasiat. Yang model Ustadz Ali Jabir yang udah siapin kain kafan, itu kan yang punya modal. Yang nggak punya modal, ini keberuntungan besar, mati syahid nggak usah pakai kain kafan, karena hidup aja susah. Ini udah pakai kain kafan gitu kan, sekalian aja ini kain kafan gitu ya. Nggak dipilih yang kayak gitu. Yang dipilih untuk diambil nyawanya pada hari itu adalah seperti Pak Muhammad Syahri, yang sejak bela Islam 1 dia ingin sekali berangkat tetapi terhalang, dan aksi bela Islam 2 dia ingin berangkat lalu dilarang oleh suami, oleh istri dan anaknya. Jangan larang saya ingin bela Islam, saya ingin mati syahid.